Nah, ketika artikel ilmiah sudah menjadi satu draft, satu kesatuan utuh yang kita rasa sudah sempurna dan sudah ditinjau oleh beberapa ahli, mungkin dosen atau teman, dan sudah menuai kritikan, akhirnya kita yakin akan mengunggahnya ke jurnal nasional ataupun internasional. Nah, karena saya pernahnya di jurnal nasional, jadi saya mungkin akan lebih dalam membahas mengenai hal ini. Proses pemilihan pengunggahan jurnal menurut saya juga merupakan bukan sesuatu yang instan. Jadi yang pertama ialah saya dengan cara mencari tahu sebenarnya jurnal yang sesuai dengan major atau tema dari penulisan saya itu ada di mana sih gitu. Nah, saya mendapatkannya dari uh, press release dari Kemendikbud mengenai jurnal bereputasi. Nah, itu sudah diurutkan dari yang Sinta 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Dan di situ ada nama jurnal, alamat, dan juga major atau bukan jurusan. Sebenarnya ilmu seperti apa yang menjadi fokusan, apakah peternakan, pertanian, kesehatan, spesifikasi sosial, dan lain sebagainya. Nah, jadi mencari tahu di situ terlebih dahulu mana yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Untuk melihat opsional sebenarnya berapa banyak pintu yang bisa kita ketuk untuk bisa kita masuki jurnal kita. Karena saya waktu itu menulis tentang titiluri dan tradisi, jadi keywordnya saya itu mencari mengenai sastra, bahasa, dan juga pendidikan. Yang kedua, setelah saya mencari tahu ada apa saja, saya akhirnya memilih 3 prioritas yang sepertinya tema ini atau jurnal yang diunggah di sini adalah yang paling cocok, dan jurnal saya, artikel saya memiliki kesempatan besar untuk masuk. Saya biasanya memilih 3, jadi saya urutkan dulu dari Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Setelah itu saya tiga jurnal yang saya pilih ini saya kunjungi lamannya dan saya cari tahu mereka terbitnya setiap apa. Biasanya ada yang 2 volume dalam 1 tahun, ada yang 4 kali, jadi mungkin bulan apa sama bulan atau ada bahkan yang jurnal itu hanya 1 kali dalam 1 tahun, hanya menerbitkan 1 gelombang seperti itu. Nah, di situ akhirnya saya menyesuaikan dengan kebutuhan saya. Jika memang ingin yang jurnalnya peminatnya paling tinggi atau di Sinta 1, di Sinta 2, ya kalau Anda tidak memiliki batasan waktu untuk pengumpulannya, ya sah-sah saja. Misalkan dia baru terbitnya September, padahal kalian masih di bulan Maret, masukkan saja. Kan kita tidak tahu peluang kita yang mana. Tapi karena saya waktu itu saya tidak ingin jurnal ini diunggah hingga tahun 2021. Jadi waktu itu saya di bulan Juni, saya mencari yang terbitnya 2 tahun sekali dan masih di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu cara penentuan prioritas mana sih yang bisa kita masukin dan kita bisa mengunggah jurnal kita di situ. Nah, setelah itu ialah kesanggupan format. Baca nih, sebenarnya formatnya seperti apa sih yang mereka harapkan? Apakah boleh bahasa Indonesia ataukah harus bahasa Inggris? Harus ada apa? Seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita menyesuaikan. Jika persyaratannya ini berbahasa Inggris, tinggal kalian terjemahkan. Lagi-lagi lewat Google Translate. Itu yang paling cepat. Mereka mintanya seperti apa? Misalkan metodologi penelitian harus dibagi-bagi, atau seperti yang saya tadi, rumusan masalah harus ditulis pertanyaannya, tidak boleh tersirat, atau boleh tidak ada tinjauan pustaka atau harus ada tinjauan pustaka. Nah, ini harus secara jeli karena mereka akan membaca atau mereview jurnal kita jika kita sudah sesuai dengan format mereka. Seperti itu.
Jadi sangat disayangkan misalkan gagasan kalian bagus tapi terdapat kesalahan format atau typo yang terlalu banyak, itu bisa menggugurkan karena reviewer jurnal itu bukan editor tulisan, mereka tidak akan memperbaiki terlalu banyak seperti itu. Jadi pastikan kalian sanggup formatnya yang mana. Misalkan ini jurnalnya bagus tapi harus bahasa Inggris semua, misalkan diterjemahkan terhadap Google Translate terlalu beresiko, ya di blacklist. Akhirnya ada reputasi, ada prioritas mana yang jurnal akan kalian masukkan. Ialah tadi sudah menyesuaikan waktu publikasi. Nah, ketika kita akhirnya dari 3 ini memilih, oke, ini jurnalnya pas temanya dengan saya, deadline-nya saya memungkinkan untuk menunggu, dan yang ketiga saya sanggup memenuhi syarat format mereka, akhirnya kita perbaiki dulu formatnya, kemudian kita kirim. Nah, proses mengirim ini biasanya akan mereka respon dengan thank you, terima kasih telah mengirim. Setelah itu mendekati publikasi jurnal, baru kalian akan dikasih kabar sebenarnya jurnal kalian keterima atau enggak. Nah, the result atau hasil dari pengiriman jurnal ini ada banyak jenisnya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kalau pengalaman saya kemarin, saya submitnya di jurnal Lingua. Di situ saya mengirimkannya bulan Juni atau Juli, saya lupa. Saya mendapatkan penerimaan itu email kembali bulan Agustus. Di situ artikel saya accepted with minor revision. Jadi saya sempat merevisi abstrak, metodologi, serta daftar pustaka. Nah, kemudian saya kembalikan dan mereka menerima hasil revisi saya, kemudian diunggah di bulan September, tepatnya tanggal 29 September. Seperti itu. Nah, dari proses panjang video yang saya jelaskan pada kali ini suatu pembelajaran yang sangat berharga menurut saya sendiri. Ada 2 hal yang mungkin ingin saya tekankan ke teman-teman dari proses yang mungkin akan dilalui. Bagi saya, proses akhirnya mengunggah jurnal ini adalah yang pertama, I understand that good things take time. Artinya, hal yang baik itu membutuhkan waktu. Prosesnya dari menentukan ide, menuangkan, konsultasi, revisi, mengirim pada jurnal, bahkan ketika mengirim saya harus sudah menunggu ternyata masih revisi lagi, dan akhirnya proses menuju publikasi itu masih ada 1 bulan yang membuat saya tidak tenang. Ini sebenarnya jurnal saya diterima nggak sih, kayak gitu. Dan alhamdulillah berbuat baik. Ya begitulah proses, tidak pernah instan. Jika akhirnya kalian memilih untuk I need to start it, kalian mau memulai untuk menulis artikel hingga sampai terbit, jangan menyerah di tengah jalan. Kalau kalian mau mulai, ya sampai akhir, karena akhir yang kalian dambakan tidak akan pernah kalian dapatkan jika kalian berhenti. Misalkan capek atau mood swing atau apa, lakukan saja yang kalian senangi, tapi jangan berhenti, karena good things take time. Seperti itu. Jadi jangan menyerah di proses. Terus yang kedua ialah jangan lelah berguru, bertukar pikiran, karena itu proses menyerap pengetahuan yang paling banyak saya dapatkan. Ketika kita direvisi itu kadang membuat kita aduh salah lagi ya gitu, tapi sepanjang proses di situ saya akhirnya mendapatkan pengetahuan yang tidak hanya saya tulis, tidak hanya ada dalam tulisan itu, tapi lebih dari itu saya tahu bagaimana saya meredam ego, tahu bagaimana saya memerangi rasa malas saya. Akhirnya saya mengerti bagaimana menghormati pemikiran dari dosen-dosen, karena proses berpikir itu yang akhirnya mendapat pengetahuan yang lebih. Kita akhirnya mendapatkan satu tulisan dan juga pembelajaran untuk kita sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
panjang, saya rasa ini video yang akan sangat panjang. Jika ada yang ingin kalian konsultasikan atau ingin kalian tanyakan dan tidak dipahami, silahkan hubungi saya secara pribadi. Mungkin nanti akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Saya tidak semahir itu, tapi akan saya bantu jika teman-teman mengalami kesulitan dalam proses menulis artikel, jurnal, dan publikasinya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.